Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di mini podcast pelatihan kepemimpinan administrator ke-12 Provinsi Kepulauan Riau bersama saya Yesi yang akan menemani Bapak Ibu dalam diskusi kali ini. Temuan KPK berdasarkan hasil pemeriksaan BPK menyebutkan ada sekitar 300 kendaraan dinas di pemerintahan Provinsi Papua yang tidak diketahui keberadaannya ataupun dikuasai oleh pihak yang tidak berhak. Nah, ini merupakan tema yang sangat menarik yang akan kita bahas pada kali ini. Dan tentunya saya tidak sendiri. Saya sudah ditemani oleh 4 orang narasumber yang memiliki sudut pandang yang berbeda sehingga diskusi hari ini akan semakin menarik. Pertama, saya menyapa dulu Pak Mas Wito. Apa kabar Pak Mas Wito? Alhamdulillah sehat, Bu Yesi. Iya, beliau adalah seorang akademisi yang akan membahas tentang kepemimpinan organisasi pemerintahan, khususnya bagaimana seorang pemimpin membangun budaya akuntabilitas dalam organisasi. Dan di samping beliau sudah hadir Ibu Desi. Ya, beliau akan melihat kasus ini dari sisi pengelolaan barang milik daerah. Nah, bagaimana seharusnya aset pemerintahan itu dikelola lebih efektif, secara tertib dan akuntabel. Selamat pagi Bu Desi. Selamat pagi Mbak Yesi, mudah-mudahan diskusi kita hari ini tidak membahas masalahnya, tapi bisa menghasilkan solusi. Ya, ini yang menarik ya, karena kita tujuannya bukan untuk menghakimi ya Bu ya, tetapi untuk belajar. Ya, betul. Iya. Selanjutnya kita telah terhubung secara daring dengan Kabupaten Natuna. Selamat bergabung Pak Kartono. Ya, beliau akan membahas dari perspektif sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP dan pengawasan internal organisasi. Selamat pagi Pak Kartono. Selamat pagi Bu Yesi. Selamat pagi seluruh narasumber. Salam dari Natuna. Mudah-mudahan jaringan internet hari ini bersahabat ya Bu ya. Iya. Nah, ini yang paling seru ya Pak ya, yang menjadi resiko kalau podcastnya daring ini Pak. Mudah-mudahan kita lancar dan bukan hanya tentang pengawasan aset yang lancar ya, tetapi sinyal kita juga lancar ya Pak Kartono. Betul Bu. Kalau sinyal bilang kita ada, ya selalu ada. Tapi kadang-kala juga hilang. Cuma masalahnya sinyal hilang masih bisa kita dimaklumi. Tapi jangan sampai kendaraan dinas yang hilang. Nah, ya ini pembuka yang menarik ini Pak. Nah, terakhir kita sudah bergabung juga dengan Pak Rudiansyah nih secara daring. Beliau akan memberikan pandangan dari perspektif reformasi birokrasi dan organisasi berkinerja tinggi. Artinya nanti di akhir diskusi kita berharap ada rumusan strategi yang benar-benar bisa diterapkan. Selamat pagi Pak Rudi. Selamat pagi Bu Yesi. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kesempatannya. Saya berharap diskusi hari ini tidak berhenti pada pembahasan kasus ya, tetapi bagaimana kita belajar membangun organisasi pemerintah yang lebih baik tentunya. Baik, kalau begitu kita langsung mulai saja. Pak Mas Vito, nah saya ingin mulai dari pertanyaan yang mungkin juga muncul di pikiran masyarakat. Jujur saja Pak, waktu saya pertama kali membaca berita ini, saya langsung berpikir, masa iya sih Pak, di kendaraan dinas itu bisa sampai ratusan hilang gitu Pak, dan tidak diketahui keberadaannya. Kalau 1 atau 2 itu mungkin bisa dipahami dan dimaklumi ya Pak ya. Tapi ini jumlahnya ratusan. Nah, sebagai orang yang lama berkecimpung di bidang birokrasi, apa yang pertama kali nih ada dalam pikiran Bapak? Sebenarnya saya juga punya reaksi yang sama, Bu Yesi. Awalnya saya berpikir ini pasti ada yang salah dengan sistemnya. Alasannya sederhana. Kalau kita bicara tentang kendaraan dinas, ini bukan barang kecil.
Setiap kendaraan memiliki nomor polisi, nomor rangka, nomor mesin, dokumen pemilikan, bahkan ada pejabat yang bertanggung jawab menggunakannya. Artinya, secara logika aset seperti ini seharusnya mudah dipantau, tapi kenyataannya tidak. Nah, ketika jumlah yang bermasalah mencapai ratusan, saya melihat persoalan bukan lagi pada kendaraannya, tapi pada organisasi yang mengelolanya. Ini menarik sekali ya Pak ya. Berarti sebenarnya yang hilang itu bukan sekedar kendaraan ya? Bagaimana Pak? Betul sekali Bu Yesi. Yang mulai hilang justru kepercayaan publik terhadap organisasi. Dan menurut saya itu jauh lebih mahal daripada nilai kendaraan itu sendiri. Wah, ini kalimat terakhir ini yang paling menarik Pak ya. Yang hilang itu bukan hanya sekedar kendaraan ya, tetapi kepercayaan masyarakat. Begitu Pak ya? Ya, Iya baik. Kalau saya boleh lanjutkan nih, berarti menurut Bapak ini bukan semata-mata kesalahan satu orang atau bagaimana Pak? saya melihatnya kesalahan dan saya mengatakan saya tidak mengatakan tidak ada kesalahan individu, tapi organisasi yang baik itu memiliki sistem. Kalaupun ada satu atau dua orang yang lalai, sistem akan mendeteksinya. Kalau sampai bertahun-tahun baru diketahui, berarti sistem pengendaliannya perlu dievaluasi. Begitu Baik. kira-kira, Bu Yesi. Iya, jadi saya teringat satu ungkapan ini Pak ya. Jadi orang itu bisa salah ya, tetapi sistem seharusnya mampu mencegah kesalahan itu menjadi besar. Begitu ya Pak ya? Ya, Iya, baik. Oke, Pak Mas Wito tadi menyampaikan sesuatu yang menurut saya menarik sekali ya. Yang hilang itu bukan hanya sekedar kendaraan, tetapi adalah kepercayaan masyarakat juga ikut iya, hilang. Nah, begitulah kira-kira, Bu iya, Yesi. saya ingin kita melihat lebih dalam lagi. Nah, karena terus terang masyarakat mungkin melihatnya dalam kondisi yang sederhana. Ya, iya udah kendaraan hilang gitu ya. Nah, tetapi kita bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda. Dari sudut pandang organisasi pemerintahan yang sebenarnya apa sih yang sedang terjadi gitu, apa yang sedang gagal ini. Nah, bagaimana menurut pendapat Bu Desi ini? Baik, terima kasih Mbak Yesi. Saya justru melihat kasus ini bukan diawali dari hilangnya kendaraan, tapi justru jauh sebelum itu. Saya melihat proses organisasi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Menarik. Nah, boleh dijelaskan Bu lebih spesifik seperti Eh, apa? Baik, jadi begini Mbak, dalam pengelolaan barang milik daerah, sebenarnya sudah ada siklus yang jelas. Mulai dari tahapan perencanaan, lalu proses pengadaan, dan penggunaan, serta pemanfaatan kendaraan. Berlanjut ke pemeliharaannya hingga penghapusan aset. Nah, kalau satu tahapan saja tidak berjalan, sebenarnya alarm itu sudah akan berbunyi. Apalagi kalau sampai ratusan kendaraan dong, tidak diketahui keberadaannya. Artinya ada beberapa tahapan yang kemungkinan besar tidak berjalan secara optimal. Nah, berarti selama ini masalahnya itu sudah cukup lama ya Bu ya? Saya kira begitu. Karena organisasi yang sehat biasanya mampu mendeteksi penyimpangan lebih awal. Bukan ketika sudah mencapai ratusan yang hilang. Iya, ini sampai 300 ya Bu ya? Betul. Luar biasa ini, di mana pengawasannya ini. Nah, kembali ke Pak Mas Wito, saya melihat Bapak nih ngangguk dari tadi. Apakah Bapak menyetujui atau sependapat? Saya sangat sependapat dengan apa yang disampaikan Bu Desi tadi. Justru saya ingin menambahkan sedikit. Ya silakan Pak, gimana? Kadang kita terlalu fokus mencari siapa yang salah. Padahal sebagai seorang administrator, pertanyaan yang penting adalah mengapa sistem organisasi membiarkan kesalahan itu terjadi. Karena kalau organisasi bekerja dengan baik, kesalahan kecil biasanya langsung terkoreksi. Artinya pemimpinnya juga harus ikut bertanggung jawab begitu Pak ya? Saya kira iya Bu Yesi. Karena budaya organisasi selalu dimulai dari seorang pemimpin. Kalau pemimpin memberikan perhatian pada tata kelola aset, maka seluruh jajaran juga akan menganggap pengelolaan aset itu penting. Sebaliknya, kalau pemimpin menganggap itu sekedar administrasi, maka bawahan pun cenderung mengabaikannya.
Nah, berarti menurut Bapak ini persoalannya ada pada kepemimpinan, begitu? Menurut saya, iya seperti itu. Hmm. Nah, saya sengaja ingin melempar ini ke Pak Kartono karena saya nih punya firasat nih Pak Kartono karena mungkin bisa jadi nih jawabannya berbeda. Saya sudah ditebak duluan ya Bu ya. Ya, karena kan Bapak nih ahli pengawasan ya. Jadi saya yakin Bapak bisa melihat ini dari perspektif yang lain ini, Pak. Saya sepakat dengan Pak Mas Wito, tetapi kalau saya boleh menambah, menurut saya ini ya Bu ya, masalah utamanya bukan hanya kepemimpinan, melainkan sistem pengendalian internal. Iya, kalau begitu apa bedanya, Pak? Menurut Bapak? Begini Bu, organisasi pemerintah itu sebenarnya sudah memiliki banyak lapis pengawasan. Ada pengurus barang, ada pengguna barang, ada kepala OPD, ada BPKAD, ada inspektorat. Kalau semua fungsi itu berjalan semuanya, seharusnya penyimpangan sebesar apapun ini bisa diketahui lebih awal. Berarti Bapak melihat masalahnya ada pada sistem begitu? Betul, karena organisasi tidak boleh bergantung pada satu orang. Kalau sistemnya kuat, siapapun pemimpinnya, organisasi tetap berjalan dengan sempurna. Eh, menurut Bapak mana yang lebih penting ya? Sistem atau kepemimpinannya atau pemimpinnya bagaimana? Saya rasa kedua-duanya punya keterkaitan dan penting. Saya setuju. Tetapi setelah sistem dibangun, organisasi tidak boleh bergantung kepada figur. Karena kepemimpinan bisa berganti. Sistem harus tetap berjalan. Nah, saya suka diskusi seperti ini sebenarnya ya, karena kita tidak selalu harus sama pendapatnya, harus setuju gitu kan, karena justru dari perbedaan ini kita bisa belajar dan punya banyak pengetahuan ya, yang saya justru tidak punya tapi para narasumber punya dan bisa didengarkan oleh masyarakat. Ini sudah mulai agak mengkerucut ini ya, bagaimana Bu Desi? Kalau ibu nih, saya kasih pilihan gitu ya. Mana yang lebih dulu ibu perbaiki, pemimpinnya apa sistemnya ini? Baik, Mbak. Kalau saya boleh memilih, saya akan mengatakan keduanya harus berjalan bersama. Oh gitu. Ya, karena apa? Sistem tanpa komitmen pemimpin akan menjadi dokumen. Dan sebaliknya ya, apabila pemimpin tanpa sistem akan kesulitan menjaga konsentrasi atau konsistensi organisasi. Jadi ini jawabannya yang aman aja Bu ya. Dan Aman disetujui terkendali. oleh semua pihak ya. Sebagai ASN mungkin itu yang harus kita cari titik temunya. Siap, siap. Nah baik, sebelum kita masuk ke solusi, saya ingin meminta pendapat singkat nih dari Pak Rudi. Pak Rudi, tadi kita mendengar ada yang mengatakan masalahnya ada pada kepemimpinan, ada yang mengatakan pada sistem. Nah, menurut Bapak sendiri sebagai orang yang banyak berkecimpung di dalam reformasi birokrasi, apa akar persoalan sebenarnya menurut Bapak? Terima kasih Bu Yesi. Saya sangat menikmati diskusi kali ini dan menurut saya semuanya itu sudah benar. Tapi kalau harus mencari akar yang paling dalam, nah saya melihat persoalannya ada pada justru ada pada budaya organisasi. Budaya organisasi? Oh ya, menarik sekali Pak. Boleh mungkin dijelaskan sedikit? Karena budaya organisasi menentukan bagaimana orang berpikir dan bertindak.
Kalau budaya yang tumbuh adalah yang penting pekerjaan selesai, maka administrasi sering dianggap formalitas. Ini jadi persoalan. Nah, tetapi kalau budaya yang dibangun adalah akuntabilitas, maka setiap orang akan merasa memiliki tanggung jawab terhadap aset yang digunakannya, karena itu merupakan aset negara. Jadi, menurut saya, kepemimpinan itu membangun sistem mengatur proses, tetapi budaya organisasi yang memastikan semuanya berjalan secara konsisten. Kalimat terakhir ini menarik sekali ya Bapak Ibu. Budaya organisasi memastikan sistem tetap hidup. Saya rasa ini menjadi bagian dari jembatan yang sangat baik menuju pembahasan yang berikutnya. Kalau tadi kita banyak membahas apa yang salah, maka setelah jeda singkat nanti kita akan membahas hal yang jauh lebih penting, yaitu bagaimana membangun organisasi pemerintah yang benar-benar bekerja tinggi agar kasus seperti ini tidak terulang kembali. Baik Pak Mas Vito, dari diskusi kita tadi kita mencoba menarik sebuah konklusi ya, benang merah ya. Pak Mas Vito melihat persoalannya dari segi kepemimpinan. Nah, Bu Desi melihat dari lemahnya tata kelola aset. Nah, sedangkan Pak Kartono menyoroti tentang sistem pengendalian internal, sementara Pak Rudi mengajak kita melihat dari akar persoalan yang lebih dalam, yaitu budaya organisasi. Nah, kalau begitu pertanyaannya sekarang, bagaimana membangun organisasi agar kasus seperti ini tidak terulang? Nah, ini penting ini pertanyaannya. Pak Rudi, saya ingin memulai dari Bapak. Nah, kalau besok pagi nih, misalnya besok pagi Bapak dipercaya menjadi menjadi pejabat gubernur Papua, apa yang akan Bapak lakukan untuk langkah pertama? Wah, pertanyaannya cukup berat nih, Bu. Kalau diberi amanah seperti itu, saya tidak akan langsung mencari siapa yang salah. Yang pertama saya lakukan justru memastikan seluruh aset pemerintah dapat diketahui keberadaannya. Ini langkah yang paling utama yang menurut saya yang harus dilakukan. Karena tidak bisa memperbaiki sesuatu yang datanya sendiri belum jelas di mana posisi barangnya, di mana orang yang memakai siapa. Saya akan memulai dengan inventarisasi menyeluruh. Jadi seluruh aset itu terdata dengan baik. Karena tujuan seorang pemimpin bukan sekedar menyelesaikan masalah hari ini, tetapi memastikan masalah yang sama tidak terulang. Baik, ya Pak Kartono, kalau inventarisasi sudah selesai, nah langkah berikutnya apa ya yang harus kita lakukan ini? Ini menurut saya hasil inventarisasi jangan hanya menjadi laporan, harus ditindaklanjuti. Organisasi perlu memperkuat pengendalian internal. Misalnya, setiap kendaraan memiliki penanggung jawab yang jelas. Kemudian dilakukan pemeriksaan fisik secara berkala. Dan yang paling penting, hasil pengawasan harus sampai kepada pimpinan sebagai bahan pengambilan keputusan. Berarti pengawasan tidak cukup hanya pada saat pemeriksaan BPK, begitu ya Pak ya? Ya. Betul, pengawasan harus menjadi aktivitas rutin. Kalau menunggu pemeriksaan, berarti organisasi sudah terlambat. Nah, saya jadi teringat satu istilah ini Pak. Lebih baik mencegah daripada memperbaiki. Betul, Bu. Dan itu berlaku juga dalam organisasi. Nah, Ibu Desi, tadi kita banyak membahas tentang pengawasan ya.
Nah, kalau dari sisi pengelolaan aset sendiri bagaimana dan apa inovasi yang menurut Ibu Desi yang harus dipersiapkan ini? Kalau saya melihat sudah saatnya pengelolaan aset tidak lagi sepenuhnya secara manual ya. Saat ini teknologi sudah sangat mendukung, misalnya setiap kendaraan diberi kode QR atau QRIS lah gitu, yang terhubung dengan database aset. Ketika kendaraan digunakan, dipindahkan, atau dilakukan pemeliharaan, semua langsung tercatat dalam sistem. Jadi informasi dapat dipantau secara real time. Ya, kalau begitu pemimpin itu tinggal membuka dashboard saja begitu Bu ya? Jadi Iya. lebih simpel ya? Betul, betul. Iya, Jadi iya. pemimpin itu bisa mengetahui kendaraan yang aktif, Hmm, mana yang sedang diperbaiki, mm-mm. atau mana yang sudah lama tidak terpantau. Baik, mungkin Pak Mas Wito kalau dari sistemnya mungkin sudah bagus, kalau sistemnya sudah bagus, teknologinya sudah bagus, nah apakah otomatis organisasinya juga lebih menjadi baik Pak, menurut Bapak? Ya kalau menurut saya belum tentu Bu. Karena secanggih apapun sistem, tetapi tetap dijalankan oleh manusia, kalau manusia tidak memiliki integritas, maka sistemnya hanya menjadi formalitas. Menurut saya, yang paling penting adalah membangun akuntabilitas. Setiap ASN harus memiliki kesadaran bahwa aset pemerintah bukan milik, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Itu kira-kira. Iya, jadi berarti menurut Bapak benang merahnya hanya ada satu ya? Betul, benang merahnya adalah kepemimpinan, sistem, teknologi, semuanya harus berjalan bersama, harus bergandengan, kira-kira seperti itu Bu. Iya, baik. Nah, sebelum kita akhiri, saya ingin mengajak seluruh narasumber untuk merumuskan strategi utama. Nah, kalau kita simpulkan, apa saja langkah yang harus kita lakukan nih agar organisasi pemerintah benar-benar memiliki kinerja yang tinggi? Pak Rudi mungkin bisa membantu untuk merangkum. Terima kasih Ibu Yesi. Kalau saya simpulkan dari diskusi kita hari ini, setidaknya ada 5 strategi utama. Yang pertama, memperkuat komitmen pemimpin dan dalam membangun budaya akuntabilitas. Ini penting. Yang kedua, melakukan penataan dan digitalisasi pengelolaan aset agar seluruh barang milik daerah dapat dipantau secara real time. Nah, ini sudah zamannya digital, jadi harus mengarah ke sana. Yang ketiga, memperkuat sistem pengendalian internal pemerintah. Ini bisa dilakukan melalui monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Kemudian yang keempat, harusnya ada peningkatan kompetensi seluruh aparatur yang terlibat dalam pengelolaan aset, baik melalui pelatihan maupun pembinaan langsung oleh Kepala OPD. Kemudian yang terakhir ini tidak kalah penting, Bu, yaitu membangun budaya organisasi yang menjunjung integritas, transparansi, dan tanggung jawab sebagai bagian dari reformasi birokrasi yang sedang digadang oleh pemerintah. Saya percaya ketika 5 strategi tersebut dijalankan secara konsisten, maka organisasi tidak hanya mampu menyelesaikan masalah, tetapi juga mencegah masalah yang sama terjadi di masa mendatang. Artinya masalah ini tidak akan berulang. Terima kasih Pak Rudi. Saya rasa inilah yang menjadi esensi dari diskusi kita hari ini. Kasus hilangnya ratusan kendaraan dinas bukan hanya tentang aset yang tidak ditemukan. Lebih dari itu, kasus ini mengingatkan kita bahwa organisasi yang bekinerja tinggi tidak dibangun oleh satu orang, melainkan oleh kepemimpinan yang kuat, sistem yang baik, pengawasan yang efektif, pemanfaatan teknologi, dan budaya organisasi yang akuntabel. Terima kasih kepada seluruh narasumber atas diskusi hari ini yang sangat inspiratif dan informatif ya. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua dalam mewujudkan birokrasi yang profesional dan berintegritas.
Saya Yesi beserta seluruh narasumber dan tim pada hari ini pamit dan undur diri. Semoga kita berjumpa pada mini podcast PKA berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.